di sebuah kademangan itu mengadakan pembersihan desa. Pembersihan desa itu diwajibkan menggunakan keris pusaka Ki Wonoboyo. Hal itu ditujukan untuk menolak bala, atau bisa dikatakan menjaga kedamaian di kademangan itu. Demang yang memimpin pada saat itu menyuruh putrinya untuk mengambilkan keris dari Ki Wonoboyo itu. Karena itu adalah hal yang pertama kali dia lakukan. Ki Wonoboyo justru meragukan tekad putri tersebut. Satu, karena keris itu dianggap sangat luar biasa pada saat itu. Ditakutkan banyak makhluk yang mengincar keris itu, dicuri dan kemudian disalahgunakan. Atau kemudian ditakutkan putri itu salah dalam melakukan penyimpanan atau memperlakukan keris tersebut. Akan tetapi karena Ki Wonoboyo bersahabat dekat dengan Demang itu, Ki Wonoboyo pun akhirnya memberikan keris itu dan dititipkan kepada putrinya tersebut. Akan tetapi karena acara itu memakan banyak kegiatan, putri dari Demang itu pun dilalaikan dengan perintahnya. Setelah dia mendapatkan keris dari Ki Wonoboyo, justru dia melakukan hal lain dan kecerobohannya. Dia melanggar peraturan, yaitu menaruh keris di atas pangkuannya. Padahal Ki Wonoboyo sudah memperingatkan sebelumnya. Yang terjadi, keris itu tiba-tiba hilang dalam sekejap dan masuk ke dalam rahimnya. Menusuk berarti apa? Bukan menusuk, bukan melukai, akan tetapi seperti diserap ke dalam rahimnya. Itu adalah sebuah pantangan. Dari mana asal ilmunya, Ki Wonoboyo lah yang tahu. Akhirnya keris itu membuat seperti sebuah kutukan, di mana putrinya menjadi hamil tanpa seorang suami. Bahkan putri itu dibuat malu karena hal tersebut. Apalagi bapaknya, pemimpin kademangan tersebut, merasa bahwa hal ini adalah hal yang buruk dan harus ditutupi. Akhirnya putri tersebut memutuskan mengasingkan diri dan menunggu kelahiran bayi yang ada di dalam rahimnya itu. Waktu demi waktu berjalan sampai akhirnya putri itu melahirkan. Dan yang sangat menyedihkan, yang lahir dari rahimnya adalah seekor ular. Hah? Ular itu bertanduk dan memiliki mahkota, atau bisa kalian sebut adalah naga. Dalam waktu yang singkat, ular itu tumbuh dengan sangat cepat. Bahkan sampai pergerakannya membuat tanah bergetar. Setiap kali bergerak, di sisi kademangan tersebut, lereng-lereng yang berada di sekitarnya berguguran ataupun berlongsoran. Semakin menginjak dewasa, ular itu bertanya kepada ibunya itu, siapakah ayahandanya? Karena ibunya tidak memiliki jawaban yang pasti, ibunya mengatakan, ayahandamu adalah Ki Wonoboyo, yaitu pemilik keris tersebut. Sedangkan Ki Wonoboyo sendiri setelah kejadian itu, dia pergi menyepi dan bertapa di sebuah gunung. Maka dari itu, naga tersebut mencari ayahandanya.
Dan ditunjukkanlah suatu tempat oleh ibundanya. Dan asal kalian tahu, setelah menginjak dewasa, naga tersebut diberi nama oleh ibunya, yaitu Baru Kelinting. Naga Baru Kelinting. Naga Baru Kelinting mengingkari dan berusaha berkeliling dari tempat tinggalnya, berjalan jauh untuk mencari ayahandanya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan sesosok kakek. Kakek tersebut adalah kakek Wonoboyo itu sendiri. Kakek Wonoboyo yang melihat naga itu menyadari bahwa naga itu tercipta karena kerisnya. Sampai akhirnya dia mengatakan, saya mengetahui keberadaan ayahmu terhadap naga Baru Kelinting. Saya akan memberitahukan kepadamu jika kau sanggup melingkari gunung tersebut. Seraya dia menunjuk sebuah gunung. Dengan tubuhnya itu, karena keinginan dan tekad yang kuat, naga Baru Kelinting menyetujui tantangan tersebut. Dan dia berusaha melingkari gunung tersebut. Akan tetapi besar daripadanya tidak sanggup untuk mengingkarinya. Sampai akhirnya dia menggunakan lidahnya untuk menyentuh ekor belakangnya. Di saat itu juga Ki Wonoboyo menarik pedangnya dan memotong lidahnya. Karena alasan apa itu memotong? Setelah terpotong lidah Baru Kelinting, seluruh badannya lebur dan tersisa hanyalah potongan lidahnya, yang saat ini kau sebut sebagai tombak Baru Kelinting. Ini adalah potongan lidah dari seekor naga itu. Jika ini benar-benar asli, maka bentuk inilah yang menjadi ujung tombak ini adalah berasal dari lidah naga Baru Kelinting. Akan tetapi yang saya tanyakan, apa mungkin tombak ini adalah tombak yang asli? Apakah kau pernah mengujinya sebelumnya? Perihal asli atau tidaknya kami tidak tahu, Tuan. Yang saya ketahui, saya diberikan tombak Baru Kelinting ini sama sesosok makhluk, ditunjukkan dan ditugasi untuk menyempurnakan atas hilangnya salah satu mata tombak Baru Kelinting ini. Asal kau tahu, tombak Baru Kelinting itu diberikan turun-temurun dari nenek moyangnya. Ki Wonoboyo diturunkan kepada anak-anaknya, ke cucunya, ke tetangganya, dan keturunan setelahnya. Apa mungkin dari keturunan Ki Wonoboyo memberikan tombak ini kepada kalian? Saya tidak tahu ya, saya belum menanyakan sama makhluk yang memberikan ini. Kau tanyakan kembali tentang asal usul Baru Kelinting yang kau pegang saat ini. Kemudian, bagaimana mungkin tombak Baru Kelinting bisa patah pada bagian ujungnya, sedangkan ujung ini adalah lidah dari naga Baru Kelinting. Jika patah pada bagian gagangnya, mungkin termakan usia, sedangkan yang patah adalah bagian ujungnya. Nah itu, Tuan, yang menjadikan
pemikiran kami. Kami itu disuruh menyempurnakannya. Bukan begitu Mas Anang? Iya, makanya saya langsung datang ke sini. Perihal asli atau tidaknya, mungkin saya bisa menanyakan lagi masalah ini. Nanti saya bisa menemuimu lagi. Dan jika ini asli, melihat bentuknya, Pesucian Bragamaya tidak memiliki ujung tombak dengan rupa seperti